akharu min syaklihi aswad. Wa akharu lan ya ana bentuk liya. Wa akharu lan ya ana bentuk liya. Min syaklihi saking sejenise ikilah adab. Ail muslimat kulit kesis padane disebut minal hamimi saking napa? Banyu panas wal ghasakilan ana azwajun. Utawi iku ana pira-pira werna. Azwajun iku pira-pira werna. Pira asnafun tegese pira-pira werna. Manane adabum tegese te siksane ahli nar min anwa'in sing pira-pira werna mukhtalifatin kang beda-beda. Wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhe penduduk neraka ing dadukhulihim nalikane manjingi ahli nar neraka bi adbaihim kan para pengikut mereka. Diucapno ngene hadza faujum muqtahimum ma'akum. Hadza utawi iki ku faujun iku sekelompok jamun tegese sekelompok. Muktahimun kang bakal mancing dakhirun tegese mancing makum sertane sira kabeh mancing antara ing neraka bisiddatin kelawan repot utawa kangelan kabeh fayaqulu moko ngucap sop almadhuuna sing dinut la marhaban bihim ora ana bejo kemayanganku mujud bihim kan ahli nar ila saat tegese ora ana longgar mujud lahum kedhe alihim ing atase ahli nar indang sak temne wong kabeh usulun nari bakal masuk neraka. Kalau padha ngucap sapa ngake lat bau tekse pira-pira pengikut bal antum balik te sira kabeh la marhaban ora ana bejo kemayangan iku maujud bikum lan sira kabeh. Antum te sira kabeh kodam tumu disena sira kabeh ing kafiran ail kufra lan akeh kita. Fabi same kowe mongko iku elek banget alqara rupane tetep lan akeh kita wala lan akeh sira kabeh anaru ten neraka. Kalau do padha ngucap sapa ngake eden klan mane robana do pengiran kita. Manti sapane wong kodam iku dhisikna sapa man utawa menyuguhkan sapa man lan maring kita ada ing azab. Fazid mongko kula aturi nambahi panjenengan hu ing man adaban ing siksa difan kang tikel-tikel. Misla adabi tegese sepadane siksane wong ala kufri ing atase kekafirane wong. Finari ing dalam neraka. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufaru Mekah wa hum hale uta kufaru Mekah finari ing dalam neraka. Ngucape ngene malana. Mai apa lana kedhe kita lan ora ningali kita rijalan ing pira-pira wong lanang. Rijalan ing pira-pira wong lanang kuna kang ana kita iku naudu. Iku ngitung kita ing para rijal fid dunya ing donya tak itu menal asyarari sing pira-pira wong sing elek. At-takhadna kang ngalap kita ing wong akeh sukhriyan ing bahan ala-alaan bidha misin wa kasrihan. Aiku nate kesewete kita nasakhiru bihim utawa naskharu bihim. Iku ngenyek kita bihim kelan kabeh fid dunya ing donya wal ya'ut ya nasabi krana nasab. Amaf udunat ana ta iku wong sing ora ana kabeh hum utawi al-asyrar. Amzaghat utawa ora ketok emalat tegese ora ketok anhum apa alabsaru pira-pira peninggal. Falam naro mung ora ningali kita ing wong akeh wa hum te wong akeh fuqara muslimin iku pira-pira fakir wong Islam. Ka amarin godine Amar wa Bilal wa Suhaib wa Salman. Inna dzalika la haqqun takhasum ahlinan. Inna dzalika sak temene mung-mung kabeh la haqqun yektine nyata. Wajibun tegese ingkang wajib apa wuku hutumi bani dzalik. Wa wa te iki ku takhasum ahlinan iku dadi pertukarane takhasum pertukarane ahli neraka kama kadine perkara taqaddama kang disi apa mah. Kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad li kufari Makkah innama an mungzir. Saat temene uta ingsun mungzirun sing ngekeki peringatan mukhawifun tegese wong sing ngekeki peringatan binari kelan neraka. Wa ma min ilahin lan ora ana te pangeran lan ora ana iku te pangeran ilallah itu kecuali dat sing siji. Wa ma min ilahin lan ora ana utawi sanging pangeran iku ilal wahidu kecuali dat sing siji. Al-qaharu dat sing akeh maksane. Terus al-qahhar li khalqihi maring makhluk Allah. Mun kula terangno guys, kula terangno mulai napa? Waskur Ismaila wal Yasa napa? Wadal kifli wa kullu minal akhir. Niki ngaji guys wae eling-eling ya. Kula jek eling tenan nggih didhawuhi Mbah Mun. Kula jek ingat betul kula didhawuhi Mbah Mun. Wong iku ra iso niru pangeran. Go pangeran iku la yaqulu wa la yasrabu. Eling-eling terus wong iku ra iso niru napa pangeran. Pangeran kan mboten dahar, mboten minum. Sehingga untuk menuju jalannya Allah, iku gelem ra gelem iku anut makhluk. Lan wong keliru muni sithik-sithik langsung anut pangeran. Pangeran iku ora dahar, ora minum. Berarti dari zate pangeran itu tidak mungkin kita tiru. Mergo laisa kamislihi. Makanya ketika kita berdoa di Fatihah, rumono tenan. Ketika kita doa di Fatihah seperti ihdinas siratal mustaqim iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mestine normale kan tunjukkan kami jalan yang lurus yaitu siratoka jalan engkau ya Allah. Itu tidak seperti itu, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena manusia enggak mungkin niru Allah langsung, mergo Allah iku mboten apa? Mangan mboten minum.
Artinya kita ini bisanya niru, yo niru wong, wong ketemu wong, hadis ketemu hadis. Sebab itu sakjane wong toreko yo ono bener ya. Ketika mengatakan wong kudu di guru. Cuma tak arani ono bener kok. Enggak fairnya kan kadang maknani guru itu hanya mursyid. Sebetulnya ngomongnya ndak usah seperti itu ya. Semua orang harus punya sanad. Sanad di toreko disebut mursyid, ning ilmu hadis disebut rawi, ning kepesantrenan disebut napa? Kiai atau guru. Tapi problem sebagian orang itu kan asobia, torikoh. Yang penting itu duwe napa? Mursyid. Nah, mahasiswa penting di dosen. Karena apa itu tadi rungokno tenan awas kena salah. Orang itu ndak bisa niru Allah, sing iso ditiru padha-padha manusa. Mulane ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Anut dalane wong sing telah engkau beri nikmat. Ya, yang telah itu siapa? Ya sing wis mati. Iku sing mesti kena dinut sing wis mati. Tapi problem wong mati ini terserah sing nyejarahno. Padha wae iki misale anut Abdul Qadir Jilani utawa anut Imam Ghazali, rawine hok. Utawa penafsirnya goblok. Ya mau kados kula ngaji sore tak contohno, ana wong saleh alim jagungan mbek wong ayu utawa ketemu wong ayu takok-takokan ning perapatan. Terus mbok simpulno nak ngono jagungan mbek wong ayu iku. Lha iku kan goblok banget. Padahal iso wae wong iki faktor tangga sehingga ngregani utawa kebetulan cawe wedok mau takok bab haid. Gelem ora gelem kan kudu dijawab. Dan kesunatane jawab pancen ning perapatan, nek ning omah rapati sunat. Tak jamin secara fikih. Semakin di depan umum semakin baik karena ketemu perempuan yang tidak mahram baik di depan umum maupun baik dhewean. Baik di depan umum. Tapi kadang-kadang wong sing iso ngaji malah ngono kok ngarepe wong akeh tok dhewean malah bahaya tuh bocah kok. Wong ora tau ngaji kok repot. Makanya kiai-kiai itu nak nyemak mbak-mbak itu rata-rata malah di depan umum. Memang bagus di depan umum kalau ketemu orang yang tidak mahram. Mergo pikirane wong ora macam-macam. Pantangannya seperti Dewi Nabi la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ndak boleh orang persepen. Ya dadi kena ditonggo ayu. Nek ben jagongan ku depan umum. Ben ora macam-macam. Nak kono gelem lho. Mestine ora gelem jagongan wis elek. Tapi kadang orang berpikir ojo ngarepe wong akeh mari ditiru. Lah asal di depan orang banyak itu harame rapati nemen kaya dewi. Tapi kan tetap nak disimpulno itu boleh repot. Tak balen malih ya dados dalane Allah iku kudu niru wong. Ora oleh langsung niru Allah mergo Allah iku mukhalafatul lawadis niru wong. Mulane wazkur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabudal. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun Ka'bah dan siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Yaitu dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Mergo eling Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Lah saiki wong kudu ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Tapi maksudnya Nabi dalam konteks itu tidak termasuk golonganku. Bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing tahu dosa Allah berhak mendapat syafaat. Andai kan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kafir. Nah itu dari hadis laisa minna. Ora termasuk golonganku wong sing nate bodoni man khasyana. Banyak kalau nuruti itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal am. Iya, laula murabbi umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Kita ndak akan ngerti Tuhan Yesus. Ya, jadi misalnya kue urip ning alas, gak ono guru, gak ono apa yo. Wit iki pahit, wit iki manis. Nah, banyu iku nyegerno kan ngono-ngono tok. Kowe roh pangeran kondi saja. Usah belajar filsafat sendiri. Paling rom kidang mbok bedak, roh celeng mbok bedak. Jenenge ra ono siapa-siapa. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi. Jadi kita tahu Allah baru kae para murabbi, wong sing di
Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laula murabbi lama arafna rabbi. Terus nomor loro walau lal ulama lama arafnal anbiya. Andai kan ndak ada ulama, kita juga gak ngerti nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah rasul hadis sing nerangno sapa? Misale ki ngerti nabi ku nak sujud. Iku ngene, kowe jare sapa? Iku sangka sallu kama raaitumuni sholli sahabat nyekseni sujude nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin terus sampai kula ngerti sujude Mbah Mun niru Mbah Zubair, niru Mbah Karim Nirboyo terus nuru sampai Mbah Hasyim niru Mbah Mahfud niru sing aran Anatut Talibin Nabi Bakar Sato. Beliau niru Utsman Ad-Dimyati terus niru Sayyid Zaini Dahlan ya terus saya Utsman Ad-Dimyati terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a mas. Andai kan tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka dan ngendikane siratal ladzina. Kita harus ngikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Lah saiki wong udah ora ngerti ngaji ngene iku. Pokoke anut nabi. Karena kalau anut nabi secara 100%, misalnya ke sisa niru nyun sewu, misalnya sisa niru hal tertentu. Sesuai nak serampangan, saiki sampe nak bedheki. Kowe saiki misale wis iso niru nabi salat qobliyah. Wis qobliyah niru nabi, cingkrange wis anut nabi. Wis misale, terus dia wis niru nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat. Nabi uripe di Mekah Madinah, kenapa kamu tidak urip di Mekah Madinah? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu lama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang usul fikih ini. Nabi ketika nempat di Madinah itu jenenge waqi atau ainin, satu fakta. Sementara Nabi nak nasrul Islam itu misi. Saya ulang lagi ya. Nabi nempat di Madinah namanya waqi atau ainin, satu fakta. Tapi Nabi nasrul Islam menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Sehingga kalau ulama ditanya, kamu hidup di Madinah tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet tapi menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Madinah sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bawah kemana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Nah, tapi gak bisa kamu katakan Sayyidina Ali gak niru Nabi. Nabi urip di Madinah kok dia pindah putih Irak. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik. Nak tetap di Madinah, corong Jawa nguyai segoro tahsirul hasil. Karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak menyebarkan agama. Iwak tuh galing ini, nak kue neng Papua, aku gaya masjid sebagai pendiri. Tapi nak kue neng kota, ngurmat masjid itu untuk opah, milih nanti. Corong gue golek ridane pangeran. Nah, misalnya, jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya. Ya sudah, kita harus mengikuti ulama. Karena dia yang tahu, beliau-beliau ini yang tahu cara pandang. Mulane laulal ulama, lama arafnal anbiya. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah, dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kok dikasih hadiah orang berperkara itu nggak boleh, karena potensinya. Dulu nggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya ikhlas, bahkan diterima itu sudah senengnya bukan. Nah ini gak, salam templek sidik ngatur kiai. Mulai dolim. Terus jalukannya yang aneh-aneh, rasa sekedar ngundang pengajian, jaluk swarga. Amit-amit tenan. Justru itu mari rasa swarga, salam templek yang ngono kok jalukannya apa? Jadi saya ulang lagi ya, eling-eling ya, makalah ulama. Laula murabbi lama arafna rabbi, walaulal ulama lama arafnal anbiya. Karena kita putusan. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu soleh itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat. Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum. Ya kadang sampai di luar di depan umum.
Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Sehingga Nabi itu kalau dari di depan umum. Terus Nabi istrinya banyak. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamane cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro yo bangga, nak dahar yo bangga, nak ngombe yo bangga. Justru itu bagus. Itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa kan seneng di panutan sing terkenalir atau mangan. Terkenalir atau ngombe. Kan kesannya kan luweh wow, luweh keren. Tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Lah yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah. Itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah ra tedas. Dibacok rapopo. Iku gak Nabi pendekar jadi paham. Jadi tapi itu secara ilmu dan sahabat gak pernah kecewa misalnya nyon sewu Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi aku itu gak pangeran. Tidak ini saya cerita. Jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya sendiri. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada atau wah Gajah Mada terlalu sempurna sampai musnah. Jadi gak ada kuburane, balik neng langit, soalnya dok lah musnah terus macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya lengi-lengin apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya, walau la murabbi lama arafna rabbi. Kita tidak pernah tahu Tuhan kecuali. Nah maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini sampai ada pepatah tadi manta alama bila sehin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya tadi ekstrimnya guru, ekstrim. Hanya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu mursyid, mahasiswa yang nganggap itu dosen misalnya. Terus di tradisi ilmu itu guru. Sebenarnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Yang penting itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi. Nabi di Madinah itu waqi'atu ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala di Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah, setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman itu berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilm. Dan yang butuh zaman itu Yaman ya ke Yaman, yang butuh itu ke Indonesia ya ke Indonesia. Nah andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, kudu urip ning Madinah. Berarti orang Islam sekali gak ning Madinah gak dianggap sunnah. Wah kan terus panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, yaitu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman, disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Madinah itu jadi sentral harus orang di Madinah, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Madinah itu bukan meninggalkan sunnah Rasul. Akhirnya terus jadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi'atu ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali. Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar. Kalau uang ya pakai dinar. Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Sehingga di Indonesia kita sedekah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar kita ganti beras karena maknanya kut, makanan pokok. Ojo kok pepeh niru Nabi. Lagi niru Nabi saiki berarti sedekah rupiah gak niru Nabi. Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waqi'atu ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sedekahnya pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar kurma. Terus itu semua dimana nih? Kut sama alat tukar apa? Kut
sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sedekahnya rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Maknanya beras. Itu ya ulama lagi yang tahu itu ulama. Lan eling-eling ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anak tahu kayak Kanjeng Nabi misalnya itu sanatnya gimana coba? Misalnya sholat madhep Ka'bah. Itu ya sudah kita anut Nabi sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi teng Madinah itu luas masjid Madinah itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Eling-eling. Dina ono wong fanatik Ka'bah itu fanatik presisi Ka'bah, ya rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Madinah itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya kira ngono. 16 sampai 18 meter diameternya. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah, semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter, berarti ujung yang sana sama sana itu sudah tidak center Ka'bah. Kalau ingin center harus bentuk U. Iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, bodoh utopia, bodoh. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihah. Jihah itu namanya arah. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi lalu lama arafnal ambiya. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim bojone akeh, Nabi Dawud bojone akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa, ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu, disebut kitab fikih, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue. Karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya kayak ada orang ngomong, kiai sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya. Mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam wajib. Itu dosa salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati. Mana ada target Islam orang yang ingin diridani Allah, pengen dihormati uang. Lucu meneh kan itu mesti pikirannya sendiri. Tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya hilang-hilang ya laulal isnad laqala man sa'a. Masa andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal sing ekstrim, itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang ya. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang, tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu. Kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini, negaranya baik karena ngurmat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Mas. Saya itu dulu Mbah Mun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen.
Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbak Mun itu lucu. Aku kepengen wong manut hukumnya pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya yang keluarga. Mungkin wak ngelatih wong lali kewajibannya, ya wak ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu, oke itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban ngurmat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak L-nya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Lalu itu bahaya kalau ini begini terus itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli 1 saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluar. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang cara Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondokno. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondokno sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang enak terus pondokno pasrano kiai. Mun yai karo pasrah bongkok anak-anak kula dedekno wong saleh. Wis piye karepe sing di anak iku sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apa? Gawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu sakit didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan meneh wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik nang mulai. Karena tadi. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrab. Allah itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum, sehingga enggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia.